Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Samudra dengan NIM Hipotong 45. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan membahas tentang materi saya yaitu motor sizing according on mechanical load atau ukuran motor berdasarkan beban mekanis. Motor listrik memiliki peran penting dalam sistem mekanis. Pemilihan motor yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja. Terdapat beberapa faktor utama dalam pemilihan motor, seperti torsi, kecepatan, daya, dan faktor keamanan. Dalam video ini terdapat 4 jenis motor, yaitu motor AC, motor DC, motor stepper, dan juga motor servo. Namun pada video kali ini saya akan membahas tentang motor AC dan juga motor DC. Terdapat 3 parameter utama dalam menentukan ukuran motor. Yang pertama, daya dan torsi yang akan dibutuhkan. Yang kedua, jenis beban mekanis. Dan yang terakhir ada faktor keamanan dan efisiensi motor. Tipe beban mekanis sangat mempengaruhi ukuran motor yang dipilih. Jenis beban mekanis utama adalah ada daya, yang mana rumus daya P sama dengan T dikali omega, di mana P adalah daya itu sendiri dalam satuan watt, T itu adalah torsi dalam satuan Newton meter, dan omega yaitu kecepatan sudut dengan satuan radian per second. Yang kedua ada torsi. Torsi merupakan satu faktor utama dalam pemilihan motor. Dengan menghitung torsi yang kita butuhkan, kita bisa memilih motor dengan spesifikasi yang tepat. Untuk rumus torsi itu sendiri, yaitu P sama dengan R dikali F atau radian dikali daya. Di sini kita misalkan bahwa radiannya itu bernilai 0,3 dikali gayanya 20. Didapatkan hasil torsinya yaitu 6 Newton per cm. Untuk keterangannya, T adalah torsi dengan satuan Newton cm, dan juga R adalah radian dengan satuan cm, dan yang terakhir ada F, yaitu gaya dengan satuan Newton. Selanjutnya, tipe beban mekanis sangat mempengaruhi ukuran motor yang akan dipilih. Jenis-jenis beban mekanis utama adalah yang pertama ada beban konstan atau constant torque load. Contoh pengaplikasiannya pada konveyor, mixer, dan juga yang lainnya. Pada bagian ini, torsi tetap konstan, meskipun kecepatannya berubah-ubah. Untuk contoh yang kedua, yaitu beban variabel atau variable torque load. Dalam contoh pengaplikasiannya, yaitu pada kipas dan juga pompa sentrifugal. Pada bagian ini, torsi berubah secara proporsional dengan kuadrat kecepatan. Dan yang terakhir ada beban impulsif atau shock load. Contoh pengaplikasiannya pada mesin press dan juga crusher. Pada bagian ini memerlukan motor dengan kapasitas lebih besar untuk menangani lonjakan beban sesaat. Selanjutnya ada faktor keamanan. Faktor keamanan sangat penting dalam pemilihan motor untuk memastikan keandalan, efisiensi, dan umur panjang motor. Faktor keamanan memiliki rumus yaitu faktor keamanan sama dengan torsi atau daya motor yang akan dipilih dibagi dengan torsi atau daya yang dibutuhkan. Contohnya, jika ada perhitungan menunjukkan bahwa sistem membutuhkan torsi 6 Newton cm dan motor yang dipilih memiliki torsi 10 Newton cm, maka faktor keamanannya adalah 10 Newton cm dibagi dengan 6 Newton cm. Hasil yang didapatkan yaitu 1,6, yang mana nilai 1,6 ini masuk ke dalam spesifikasi pada beban sedang dengan sedikit fluktuasi. Selanjutnya
ada contoh perhitungan pada power, yaitu rumusnya power dengan satuan kilowatt sama dengan RPM dikali torsi dikali dengan 2 dikali 3,14 dan dibagi dengan 60.000. Untuk contoh soal di sini, kita memilih bahwa torsinya 200. Jadi 200 dikali 6 dikali 2 dikali 3,14 dibagi 60.000 dan didapatkan hasil bahwa powernya 0,1256 kilowatt. Dan terakhir, kita mendapatkan 3 kesimpulan bahwa pemilihan ukuran motor yang tepat bergantung pada daya, torsi, dan juga jenis beban mekanis. Kedua, faktor keamanan harus dipertimbangkan untuk memastikan keandalan. Dan yang terakhir, motor dengan efisiensi tinggi dapat menghemat energi dalam jangka panjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.